Angin malam berhembus lembab di pesisir selatan. Ombak bergulung tanpa henti menghantam karang, seakan menyimpan amarah yang tak kunjung reda. Di ujung sebuah desa pesisir bernama Karangjati, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama tak berpenghuni. Warga menyebutnya Rumah Nyai. Konon, rumah itu milik seorang gundik Belanda bernama Nyi Mayang Sari, perempuan cantik berdarah Jawa Eropa yang dulunya dikenal anggun, tapi penuh misteri. Setelah sang tuan besar meninggal secara tragis, Nyi Mayang Sari menghilang. Namun sejak itu, rumahnya seolah hidup. Siapapun yang mencoba masuk tanpa izin, tak pernah keluar lagi dalam keadaan waras. Kini, rumah itu tampak kusam, ditelan lumut dan ilalang, tapi tetap berdiri megah menatap laut, seperti menunggu, atau mungkin memanggil. Di warung kopi pinggir jalan, 3 pria duduk membahas sesuatu dengan suara pelan namun serius. Benny, mantan napi, pemimpin kecil sindikat perampok lokal, berani tapi gegabah. Joko, sopir angkot yang beralih profesi jadi eksekutor lapangan, pendiam tapi loyal. Santo, bekas paranormal gagal yang kini jadi tukang gali kubur, punya sedikit ilmu, percaya dunia gaib lebih dari orang lain. Gue denger rumah itu dulunya tempat nyimpen harta, bisik Benny sambil menyulut rokok. Perhiasan, emas, bahkan pusaka, tambah Joko. Kalau emang bener, kita cuma perlu sekali sikat buat kaya. Sekali aja. Kata Benny lagi, semangat. Santo memandang rumah di kejauhan. Matanya menyipit. Gue pernah lihat sesuatu dari jauh. Ada bayangan perempuan di balkon. Gak jalan, cuma ngelihatin laut. Kayak nunggu seseorang. Benny mendengus. Udah biasa itu. Hantu-hantuan. Gak usah takut sama setan. Takut tuh sama miskin. Malam itu, desa Karangjati sepi. Warga jarang keluar rumah setelah maghrib. Bukan karena maling, tapi karena cerita-cerita lama yang masih hidup. Orang tua melarang anak-anak bermain dekat pantai saat malam. Katanya ada suara perempuan menyanyi dari balik kabut laut. Kadang-kadang, ada yang hilang saat mencoba mencari sumber suara itu. Namun bagi Benny dan kawan-kawan, semua itu hanyalah mitos. Yang mereka lihat hanya peluang. Besok malam, kita mulai masuk, ujar Benny tegas. Gue bawa linggis dan senter. Kalau bener ada peti, kita gali. Santo masih ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. Tapi dengerin gue, jangan sembarangan ngomong di dalam. Jangan hina, jangan bawa cewek, jangan pakai baju hijau. Benny tertawa. Lu pikir kita mau piknik? Mereka tak tahu bahwa malam itu, bayangan hitam sudah mengintai dari balik ilalang, memperhatikan, dan tersenyum. Malam berikutnya, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung pekat, menutupi cahaya bulan. Jalan menuju rumah tua di ujung pantai hanya diterangi senter murahan dan suara langkah kaki 3 pria yang nekat menguji maut. Benny berjalan paling depan, membawa linggis. Joko di belakangnya, membawa tas berisi senter cadangan, air minum, dan alat pemotong kawat. Sementara Santo, berjalan paling belakang sambil merapal doa pelan-pelan, hampir tak terdengar di antara desir angin dan debur ombak. Rumah ini udah lama gak ditempati. Kayak masuk sarang laba-laba aja. Gumam Joko sambil menghindari ranting pohon. Gak peduli. Yang penting dapat isinya. Sahut Benny pendek. Sesampainya di halaman rumah, mereka bertiga berdiri diam. Gerbang besi yang sudah berkarat terbuka setengah, seolah menyambut. Ilalang di sekitarnya bergerak pelan meski tak ada angin. Pintu rumah berdiri tegak, tertutup. Di jendelanya, tirai putih lusuh bergerak perlahan, padahal seluruh rumah tampak mati. Lu lihat itu, bisik Santo. Apa? Tanya Benny. Tirai itu, barusan kayak ada yang liatin kita dari balik situ. Joko ikut menatap. Tak ada apa-apa. Tapi bulu kuduk mereka berdiri bersamaan. Dengan satu hentakan linggis, Benny membuka pintu rumah. Bunyi engsel berkarat terdengar memekakan, seperti jeritan pelan. Bau apek, bercampur asin laut dan anyir darah samar-samar menyergap.
Interior rumah dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Foto-foto tua tergantung miring di dinding. Salah satunya adalah potret wanita cantik bergaun putih, berdiri di tepi pantai dengan mata yang seperti menatap langsung ke mata siapapun yang melihatnya. Itu dia, Nyi Mayang Sari, gumam Santo. Katanya dulu dia gundik bangsawan Belanda yang dibuang ke sini karena dituduh menyihir suaminya sendiri. Gila loh, itu cuma foto tua. Potong Benny. Ayo cari ke dalam. Mereka menjelajahi ruang demi ruang. Tapi di ruang tengah, tiba-tiba, tirai jendela bergerak sendiri. Bisikan terdengar samar. Pergi. Jangan ganggu. Santo langsung berhenti melangkah. Wajahnya pucat. Ada yang ngomong. Lu denger gak? Benny dan Joko menggeleng. Gak ada suara apa-apa. Lu aja yang parno. Namun, saat mereka akan melangkah lagi, lampu senter Santo tiba-tiba padam, meski baterai masih baru. Lalu dari arah tangga, bunyi derap langkah terdengar turun pelan-pelan. Tok tok tok. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Tirai putih di atas tangga bergerak lebih cepat. Lalu, sesosok perempuan berambut panjang muncul di baliknya. Gaunnya putih, lusuh dan menempel di tubuh kurusnya. Matanya hitam pekat. Tak bersuara, hanya berdiri menatap ke bawah, ke arah mereka bertiga. Santo memekik. Jangan lihat matanya. Itu bukan orang. Benny mencoba menyenter sosok itu, tapi lampunya langsung pecah. Sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan jejak basah di lantai kayu. Mereka akhirnya lari keluar rumah. Napas mereka memburu. Di luar, angin bertiup lebih kencang. Tapi suara ombak lenyap. Malam seperti membungkam segalanya. Besok, kita balik lagi besok siang. Kata Benny dengan wajah marah, campur takut. Gak usah sok berani, Ben. Rumah itu dijaga, kita baru lihat kulitnya doang. Sahut Santo lirih. Namun, saat mereka hendak pergi meninggalkan halaman rumah, Joko menoleh ke belakang dan melihat potret Nyai Mayang Sari yang tadi tergantung di dalam. Kini berdiri di atas meja taman. Foto itu basah, tapi tidak karena hujan. Basah oleh air mata. Pagi harinya, matahari bersinar garang, seolah menepis kengerian malam sebelumnya. Tapi bagi Benny, Joko, dan Santo, bayangan wanita bergaun putih itu masih menghantui pikiran mereka. Mereka berkumpul di sebuah warung kopi di pinggiran desa. Tak banyak bicara. Ketiganya menyimpan trauma. Tapi ada satu hal yang menyatukan mereka, keserakahan. Gue gak bakal nyerah cuma gara-gara setan murahan. Desis Benny sambil menyalakan rokok. Lu yakin itu setan murahan? Sahut Santo. Gue baca. Rumah itu bukan cuma bekas tinggalan. Dulu itu tempat pesugihan. Joko menatap serius. Lu denger-denger dari mana, tuh? Santo mengeluarkan sobekan koran tua dari tasnya. Judulnya, Gundik Pantai Selatan, Nyai Mayang Sari, dan Kutukan Harta Berdarah. Dalam artikel itu tertulis, Nyai Mayang Sari dulunya adalah perempuan simpanan seorang kolonel Belanda. Karena iri dan haus kekuasaan, ia diduga membunuh sang kolonel menggunakan ilmu hitam. Tak lama setelahnya, Nyai mendirikan rumah di tepi pantai, dan memulai ritual pesugihan dengan tumbal darah manusia. Konon, harta yang dikubur di rumah itu hanya bisa diambil jika memenuhi 2 syarat, membawa jimat perjanjian, dan memberikan tumbal darah dari niat yang serakah. Santo menunduk. Wajahnya serius. Gue nemu info soal jimat itu. Katanya ada yang pernah dapet. Namanya Pak Dirman. Dia dulu mantan penjaga rumah Nyai. Sekarang tinggal di kampung bawah. Kita bisa cari dia. Hari itu juga, mereka bertiga pergi ke kampung bawah. Rumah Pak Dirman sederhana, dinding papan, beratap rumbia. Lelaki tua itu duduk di teras dengan mata kosong, tangannya gemetar. Seperti orang yang hidup di antara 2 dunia. Kami mau tanya soal rumah di tepi pantai. Pak, buka Santo hati-hati. Mendengar itu, Pak Dirman langsung menoleh dengan tatapan tajam. Rumah itu sudah memilih korbannya. Kalian seharusnya gak usah datang ke sana.
Joko mencoba merayu dengan sedikit uang, tapi Pak Dirman malah melempar seikat daun pandan berduri ke arah mereka. Kalau kalian maksa, ambil ini, jimatnya. Tapi dengar baik-baik, jangan pernah masuk saat maghrib. Dan jangan bawa apapun dari rumah itu keluar tanpa izin. Kalau kalian langgar, darah kalian sendiri yang jadi tumbal. Pak Dirman lalu menyuruh mereka pergi. Menjelang sore, mereka bertiga kembali ke rumah Nyai. Benny menaruh jimat di saku celana. Langit mulai oranye kemerahan, dan angin pantai bertiup panas. Kali ini mereka masuk lewat dapur. Tak ada tanda-tanda aneh. Tirai diam. Foto Nyai sudah tidak ada lagi. Tapi di ruang tengah, mereka menemukan lantai yang berbeda corak. Kayunya lebih tua dan sedikit cekung. Ini dia, lantai yang katanya nutupin peti harta, ujar Benny dengan mata berbinar. Mereka bongkar lantai itu dengan linggis. Betul saja, sebuah peti besi tua terpendam di bawahnya. Terkunci, berkarat, tapi masih utuh. Saat Benny hendak membukanya, teriakan perempuan melengking terdengar dari loteng. Ah! Joko tersentak mundur. Santo gemetar. Dari arah tangga, nampak bekas goresan darah menetes turun perlahan. Peti belum dibuka, tapi suasana berubah drastis. Udara terasa berat, angin tak berembus, dan suara ombak menghilang. Lagi, pintu rumah menutup sendiri. Jendela terkunci. Dari balik ruang belakang, suara langkah kaki menyeret terdengar. Seret-seret. Dan dari cermin yang menggantung di dinding ruang makan, tampak bayangan Nyai Mayangsari menatap dari balik bahu mereka. Kalian datang tanpa izin. Sekarang kalian milikku. Cermin itu pecah sendiri, dan darah mengalir dari retakannya. Malam itu berubah jadi neraka. Benny, Santo, dan Joko terjebak di dalam rumahnya yang kini seperti hidup dan menutup semua jalan keluar. Peti harta tergeletak belum terbuka, tapi kehadiran mereka sudah dianggap sebagai pelanggaran besar. Lu lihat tuh. Itu Nyainya. Dia ada di cermin. Teriak Santo panik. Joko mencoba memecahkan cermin dengan linggis, tapi kaca malah berdarah dan memantul ke wajahnya, membuatnya terdorong ke belakang dan terkapar. Tiba-tiba dari lantai bawah muncul suara dentingan, seperti rantai diseret. Langkah-langkah itu makin dekat. Angin menampar wajah mereka meski semua jendela tertutup. Benny merogoh kantongnya, mengangkat jimat pemberian Pak Dirman. Kalau benar ini jimat pelindung, sekarang saatnya ngetes. Ia lempar jimat itu ke lantai. Seketika rumah bergetar. Dinding berlumur darah. Dan langit-langit berubah jadi langit malam penuh bintang tapi. Semuanya terbalik. Langit di dalam rumah. Dan lantai seperti terlepas dari dunia nyata. Lalu, mereka melihatnya. Sosok perempuan bergaun merah berdiri di ambang pintu ruang tengah. Wajahnya cantik, anggun, tapi mata dan mulutnya penuh darah. Dia adalah Nyai Mayangsari, tidak dalam bentuk roh, tapi dalam bentuk raga utuh. Seolah baru saja bangkit dari tidur panjang. Kalian datang tanpa izin. Tapi, aku beri tawaran. Ketiganya membeku. Tubuh mereka tak bisa bergerak. Hanya suara Nyai yang menggema dalam benak mereka. Seperti mantra gaib. Satu dari kalian harus menjadi pengikutku. Dua lainnya akan diberi kekayaan. Dengan harga jiwa satu orang. Santo tergagap. Lu maksudnya, tumbal. Nyai mengangguk pelan. Dari ujung gaunnya, muncul bayangan, seperti tangan-tangan dari alam lain, bergerak liar di lantai. Tiba-tiba peti besi itu terbuka sendiri. Isinya bukan hanya emas dan perhiasan, tapi juga mahkota emas, kalung liontin merah darah, dan kitab tua bertuliskan huruf Jawa kuno. Ambil semuanya, bisik Nyai, dan tinggalkan satu jiwa untukku. Joko yang sudah tertekan mulai goyah. Ia melirik Benny dan Santo, dan perlahan meraih sebilah pisau kecil yang ada di dekat peti. Wajahnya penuh dilema. Gue gak mau mati. Joko jangan main gila, bentak Benny. Tapi terlambat. Joko menyerang dari belakang. Pisau itu mengenai bahu Benny yang langsung menjerit keras. Darah muncrat, tapi bukan darah biasa.
Darahnya berubah hitam dan mendidih. Rumah kembali bergetar hebat. Langit-langit rumah terbelah. Lubang raksasa hitam muncul di atas kepala mereka, seperti pusaran dunia arwah. Nyai Mayangsari tertawa anggun namun menyeramkan. Perjanjian telah dimulai. Satu jiwa takkan cukup jika dikhianati. Santo mencoba menarik Joko keluar, namun lantai retak dan menyerap tubuh mereka satu persatu ke bawah tanah. Yang tersisa hanyalah jeritan mereka, dan suara bisikan terakhir Nyai. Kalian tamu tak diundang, sekarang jadi milikku untuk selamanya. 3 perampok yang memasuki rumah Nyai Mayangsari kini mulai menyadari, mereka bukan sekadar pencuri harta, mereka telah membangunkan kekuatan lama yang haus tumbal. Joko yang sebelumnya menyerang Beni kini tergolek kaku. Tubuhnya membiru dan mengeluarkan cairan pekat dari mulut. Tapi tubuhnya tak benar-benar mati. Ia duduk, dengan mata kosong. Aku, sekarang bagian dari Nyai. Suaranya bukan suara Joko, melainkan suara perempuan tua, penuh dendam dan keangkuhan. Santo menarik Beni yang terluka menuju lorong belakang. Namun lorong itu berubah bentuk, panjang dan gelap tak berujung. Seakan rumah tersebut kini bukan berada di dunia manusia lagi. Tiba-tiba, petir menyambar, dan keduanya tersedot keluar rumah. Mereka terhempas jauh hingga ke area kebun kosong di belakang rumah. Kita, keluar. Beni bergumam lemas. Namun mereka sadar, bukan mereka yang keluar dari rumah, tapi rumah yang membiarkan mereka pergi. Sementara, Beni dibawa ke dukun kampung bernama Kitulus, yang dikenal bisa membaca gerbang gaib. Kitulus mengguncang kepala saat memeriksa luka Beni. Luka ini bukan luka biasa. Ini luka kutukan. Darah hitam ini menandakan kau telah disentuh oleh dunia bawah. Santo memohon bantuan. Tolong kami, Ki. Teman saya yang satu lagi, Joko. Dia berubah. Kitulus membuka kitab tua, lalu menunjukkan simbol kuno yang persis seperti yang mereka lihat di dalam peti rumah Nyai. Lambang bulan sabit merah di belah tombak. Itu lambang gundik laut. Mereka adalah wanita-wanita pilihan Kanjeng Ratu Pantai Selatan yang mati secara tidak wajar, dan kini bangkit menuntut darah. Malamnya, di desa tempat Beni dan Santo dirawat, hal-hal aneh mulai terjadi. Seekor ayam tiba-tiba menjerit seperti manusia. Sumur warga mengeluarkan darah. Seorang anak kecil kerasukan dan mengatakan, dia datang menjemput satu lagi. Beni makin lemah. Di dadanya muncul luka baru berbentuk bekas cakar. Kitulus terkejut. Kutukannya menular. Dan itu berarti, Nyai Mayangsari belum selesai. Santo tak bisa tidur. Ia menatap ke cermin di kamar pondok kecil tempat mereka menginap. Dan dari cermin itu, muncul bayangan Joko, tersenyum menyeramkan. Kalian ingkar janji. Satu jiwa bukan cukup. Dia akan datang dan mengambil lebih. Santo membanting cermin, tapi pecahannya menari di udara, membentuk wajah Nyai Mayangsari. Dan dari cermin itu, terdengar sayup-sayup bisikan. 2 malam lagi, kalian milikku. Seperti yang dikatakan bayangan di cermin, waktu mereka semakin singkat. Beni semakin lemah, dan Santo tak lagi bisa membedakan mana mimpi dan kenyataan. Segalanya terasa seperti jebakan. Seperti mereka terus diseret kembali ke rumah terkutuk itu, meski kaki tak pernah melangkah ke sana. Joko, yang tubuhnya dulu ditinggalkan di dalam rumah, kini muncul di tengah desa. Tapi bukan sebagai manusia, melainkan arwah pendendam yang berwujud utuh. Tak ada darah, tak ada luka. Ia mengenakan pakaian pengantin adat Jawa, lengkap dengan mahkota dan keris terbalik. Aku dipilih. Kalian menyesal tidak ikut. Suaranya datar, tanpa emosi, tapi mata hitamnya menyimpan kutukan panjang. Ia berjalan di tengah desa, dan lampu-lampu padam satu persatu setiap ia lewati. Anak-anak menangis, para ibu membaca doa, tapi tak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Santo mendesak Kitulus untuk menjelaskan siapa sebenarnya Nyai Mayangsari. Kitulus menyalakan dupa, dan dari asapnya terlihat bayangan masa lalu.
Mayang Sari adalah seorang wanita simpanan seorang penguasa kolonial Belanda. Ia dibuang ke pesisir selatan karena dituduh menyantet istri sah pejabat itu agar mandul. Di tanah terasing, Mayang Sari membuat pesugihan kepada penguasa Laut Selatan, menjadi gundik abadi, penjaga kekayaan dan pengasuh arwah wanita yang mati dalam pengkhianatan dan aib. Tapi syaratnya berat, harus memberi tumbal darah setiap 23 tahun. Dan tahun ini adalah tahun ke-92. Di malam yang sama, tubuh Benny mulai meronta hebat. Matanya memutih, dan dari mulutnya keluar keris kecil berkarat. Dia menanam benih dalam tubuhku. Benny memohon, suaranya bukan suara biasa, melainkan terdengar seperti dua suara bersamaan. Satu pria, satu wanita. Ki Tulus memberi Santo dua pilihan. Satu, biarkan Benny dirasuki sepenuhnya, dan ia akan menjadi penunjuk jalan ke alam Nyai untuk mengakhiri kutukan. Tapi Benny tak akan pernah kembali sebagai manusia biasa. Dua, putuskan kutukan secara paksa dengan membakar rumah Nyai Mayang Sari. Tapi itu berisiko membangkitkan lebih banyak arwah karena rumah itu bukan rumah biasa. Itu gerbang. Di tengah ketegangan, Joko yang arwahnya mulai membusuk mendatangi mereka dan menunjuk arah ke selatan. Waktunya hampir habis. Yang menolak akan dijemput. Yang bersedia akan tetap hidup, tapi bukan sebagai manusia penuh. Santo memandangi Benny yang sudah setengah sadar. Aku akan menuntaskan ini, tapi dengan caraku sendiri. Ki Tulus akhirnya mengungkap satu rahasia terakhir. Gerbang pertama adalah rumah Nyai. Tapi ada gerbang kedua, di laut, di batu karang yang hanya terlihat saat air surut penuh. Di sana, arwah gundik lain menunggu. Dan jika kalian ke sana tanpa restu, kalian bukan cuma mati. Kalian akan dilupakan oleh dunia. Santo menatap api dupa yang mulai mengecil. Aku akan masuk ke gerbang itu. Tapi bukan sebagai tumbal. Aku akan bawa kembali Benny, dan matikan ikatan ini. Santo, Benny, yang kini setengah sadar dan setengah dirasuki, serta Ki Tulus bersiap menuju pantai selatan. Tujuannya hanya satu, menemukan gerbang kedua yang disebut-sebut sebagai jalan menuju dunia tempat arwah Nyai Mayang Sari dan para gundiknya bersemayam. Sebelum berangkat, Ki Tulus memberikan mereka dua benda. Kain hitam bermotif kawung, untuk menutupi tubuh mereka ketika memasuki area keramat. Cermin bundar kecil, sebagai penuntun, yang bisa menunjukkan arwah yang sebenarnya di balik wujud manusia. Jangan pernah melihat langsung ke mata makhluk di dunia seberang. Jangan menyebut nama asli kalian di sana. Dan ingat, kalian hanya punya waktu 1 malam sebelum fajar. Ki Tulus. Saat mereka tiba di pantai Parangwangi, sebuah pantai terlarang yang tak ada dalam peta, mereka terkejut, lautnya mengering. Tersingkaplah sebuah dataran hitam seperti batu karang berlubang-lubang. Di tengahnya berdiri gapura tua berlumut, penuh ukiran wajah wanita menangis. Itu, gerbangnya, bisik Benny yang mulai berbicara dengan suara perempuan. Mereka melewati gapura. Tiba-tiba, gelap, sunyi, angin berhenti. Waktu terasa berhenti. Santo dan Benny menemukan diri mereka di rumah Nyai. Tapi bukan rumah tua seperti dulu. Kini tampak megah, istana Jawa klasik, dengan tirai putih berumbai dan ratusan lentera menyala. Arwah-arwah wanita dengan wajah pucat menyambut mereka. Duduk berbaris mengenakan kebaya dan konde. Wajahnya tersenyum tapi tanpa mata. Salah satu dari mereka mendekat ke Benny. Akhirnya, kau kembali. Gundik kesayangan kami. Santo tersentak. Apakah Benny adalah reinkarnasi dari salah satu gundik? Sosok Nyai muncul. Anggun. Mempesona. Kulitnya putih. Rambut panjang menjuntai ke lantai. Suaranya seperti nyanyian gamelan. Kau mencuri milikku. Kini kau datang kembali. Tapi tak bisa pergi tanpa meninggalkan bagian dari dirimu. Nyai menawarkan perjanjian baru. Jika Santo menyerahkan jiwanya, Benny akan bebas. Jika menolak, Santo akan dihapus dari dunia, dan akan menjadi penjaga gerbang selanjutnya. Santo tak menjawab. Ia memandang cermin kecil pemberian Ki Tulus, dan melihat bayangan Nyai tak punya wajah,
Hanya rongga hitam menganga. Santo bisikan pada Benny satu rencana. Kita bakar tempat ini dari dalam. Dengan minyak dari kendi pusaka yang mereka temukan di altar, mereka menyiram tirai putih. Tapi begitu api menyala, seluruh arwah menjerit. Bangunan mulai runtuh. Lentera meledak satu persatu. Kalian mengkhianati perjanjian kuno. Tak ada yang bisa keluar. Kalian harus menggantikan kami. Tangan-tangan keluar dari dinding, menarik kaki mereka. Benny diseret menjauh, dan saat Santo mengejarnya, dinding istana berubah jadi laut. Santo terjun ke dalam air hitam itu. Tiba-tiba, Santo terbangun di pasir basah. Langit sudah terang. Ombak kembali normal. Ia batuk dan menoleh ke samping. Benny ada di sana, tapi masih tak sadarkan diri. Tak ada Ki Tulus. Tak ada rumah. Tak ada jejak bekas gerbang. Namun di tangan Santo, cermin kecil itu kini retak, dan di retakannya, ada bayangan wajah Nyai tersenyum. Langit tampak biasa, tapi hawa dingin menusuk, seperti ada yang tak selesai. Santo membawa Benny yang masih belum sepenuhnya sadar kembali ke rumah Ki Tulus. Di wajah Benny, sesekali muncul ekspresi nyeri. Namun yang terdengar keluar dari mulutnya bukan lagi suaranya sendiri. Aku, bukan dia, tapi dia masih di dalam sini. Kau, bukan yang terpilih. Di rumahnya, Ki Tulus sudah menunggu dengan raut wajah muram. Ia membuka peti kayu tua berisi lembaran-lembaran kuno, berisi silsilah, mantra, dan catatan leluhur dari zaman kerajaan Mataram. Ki Tulus pun bercerita. Dulu, Nyai Mayangsari adalah selir dari seorang bangsawan yang kaya dan gila kuasa. Ia dijadikan semacam wadah pesugihan, dipersembahkan ke Laut Selatan sebagai gundik gaib. Tapi dia memberontak, dan dengan kekuatan terlarang, Nyai membunuh tuannya lalu membangun kerajaannya sendiri di dimensi lain. Semua gundik yang dikorbankan dijadikannya pengikut. Tapi, satu dari mereka kabur. Gundik terakhir itu adalah reinkarnasi dari Benny. Nyai menganggap pelarian itu sebagai pengkhianatan, dan karena Santo telah menggagalkan upacara pengabdian Benny, maka ia kini menjadi musuh abadi para arwah. Ki Tulus berkata, ada satu cara menyelamatkan Benny, melakukan ritual terbalik. Tapi risikonya besar, roh kalian bisa terjebak selamanya. Dan hanya bisa dilakukan pada malam bulan mati, yaitu besok malam. Santo dan Ki Tulus menyiapkan boneka kayu ukiran wajah Benny sebagai media tumbal. Darah dari Santo sendiri untuk membentuk segitiga pemutus jiwa. Benda peninggalan Nyai, cermin retak yang masih di bawah Santo. Gamelan kecil yang akan dibunyikan secara terbalik, suara yang dipercaya membelah dimensi. Di tengah ritual, Benny harus duduk di tengah lingkaran garam dan abu mayat tua, sementara Santo membaca mantra dari naskah leluhur. Pukul 1 dini hari, ritual pun dimulai. Cahaya lampu redup. Cermin yang retak tiba-tiba memantulkan wajah Benny seperti wajah perempuan tua. Benny mulai berbicara dengan suara lirih dan penuh dendam. Kau rampas rumahku, kau jadikan aku pelarian. Kini aku kembali untuk memilikimu seutuhnya. Lalu, angin kencang berputar dalam ruangan, memadamkan api, dan gamelan mulai berbunyi sendiri. Ki Tulus berteriak, lanjutkan, Santo, jangan berhenti, walau dia meronta. Dalam sekejap, kesadaran Santo dan Benny ditarik masuk ke dimensi lain. Mereka kembali berada di istana Nyai, tapi kini dalam kondisi sekarat. Nyai berdiri, rambutnya menjuntai seperti ular, dan semua gundik mengepung mereka. Kalian datang sendiri. Kini tak ada jalan keluar. Tapi Santo ingat pesan Ki Tulus. Kunci keluar adalah membuat Nyai mengingat siapa dia sebelum jadi arwah. Santo berteriak, Mayangsari, kau dulu hanya manusia. Wanita yang dicintai tapi dikhianati. Bukan iblis penguasa dunia mati. Untuk sesaat, arwah Nyai tampak goyah. Ia menangis. Suaranya lirih. Aku hanya ingin dikasihi, bukan dilupakan. Tiba-tiba, suara gamelan terbalik menggema, dan semua berubah jadi abu.
Santo tersentak bangun di rumah Ki Tulus. Benny ada di sampingnya, menangis keras, tapi kini suaranya kembali seperti semula. Dia sudah pergi, Tan. Aku bisa dengar pikiranku sendiri lagi. Namun tak lama, di luar rumah, terdengar suara langkah dan derik pintu terbuka. Padahal tidak ada siapa-siapa. Dan cermin kecil itu kini pecah seluruhnya. Matahari muncul dari ufuk timur, tapi hawa dingin tetap menyelimuti rumah Ki Tulus. Santo dan Benny mulai berharap semuanya telah berakhir. Tapi nyatanya, itu baru awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Sejak pagi, 3 ekor burung gagak bertengger di atap rumah dan tidak bergerak. Benny mengeluh sakit kepala, dan setiap ia tidur, ia mendengar suara gamelan yang sama, berulang-ulang. Tan, tadi malam aku mimpi. Aku lihat Nyai, dia duduk di singgasana, dan bilang, 1 belum lunas, kau belum mengganti darah yang dia minta. Sementara itu, Ki Tulus menemukan garis-garis hitam yang membentuk aksara Jawa kuno di dinding kamarnya. Artinya, 1 pintu telah tertutup, tapi 1 lagi telah dibuka. Desa Watuiring mendadak diguncang kabar mengejutkan. Wardi, salah satu dari 4 perampok rumah Nyai dulu, ditemukan tewas tergantung di pohon waru laut. Tubuhnya kering seperti dibakar dari dalam, matanya terbelalak, dan ada ukiran wajah perempuan di dadanya. Kepala desa, Pak Erman, menyatakan kematiannya sebagai bunuh diri karena gangguan jiwa. Tapi Santo dan Benny tahu, itu bukan bunuh diri. Itu kutukan. Santo dan Benny akhirnya memutuskan kembali ke rumah tua milik Nyai di tepi pantai, tempat semua ini bermula. Saat mereka tiba, suasananya jauh lebih menyeramkan dibanding dulu. Ranting-ranting pohon menghitam. Rumah dipenuhi bau anyir darah yang tak pernah hilang. Dan cermin raksasa di ruang depan kini menampilkan bayangan rumah itu di masa lalu. Santo menyentuh cermin itu dan seketika mereka dibawa ke masa lalu. Saat itu, rumah Nyai tampak megah. Seorang perempuan cantik, berbalut kebaya hijau, sedang menangis di ruang tengah, Mayang Sari muda. Ia dibentak dan disiksa oleh tuannya, seorang bangsawan tamak yang mencoba menjual Nyai ke aliran pesugihan demi kekayaan tak terbatas. Kau tak lebih dari alat, Mayang. Kau milik mereka sekarang. Mayang Sari lalu meminum racun dan berteriak, jika hidup ini untuk dijual, maka matiku akan jadi murka. Detik itu juga, tubuhnya diliputi cahaya hitam, dan seluruh rumah terbakar. Namun jiwanya tertahan di antara dunia. Santo dan Benny terbangun di ruang tamu. Cermin pecah di tengah, tapi sebelum benar-benar retak, suara lembut terdengar dari dalam kaca. 1 masih bebas, dan harus dihukum. Tiba-tiba Ki Tulus datang tergopoh-gopoh ke rumah itu dengan wajah pucat pasi. Aku temukan ini di kuburan tua. Ada 1 dari perampok itu, yang ternyata masih hidup dan bersembunyi dengan identitas palsu. Nama aslinya Karto, sekarang jadi Pak Erman, kepala desa kalian sendiri. Santo, Benny, dan Ki Tulus kini sadar, orang yang selama ini mereka percaya sebagai pemimpin desa, Pak Erman, ternyata adalah sisa terakhir dari kawanan perampok yang membantai Nyai Mayang Sari. Ki Tulus menunjukkan sebuah dokumen tua dari buku nikah palsu dan identitas lama yang ia temukan di area pemakaman tua di balik bukit. Nama, Karto bin Saman, tercantum jelas. Nama asli Pak Erman, Ki Tulus. Dia mengganti nama, pindah identitas, lalu mengincar kekuasaan agar bisa menghapus jejak dosa masa lalunya. Santo yang emosinya memuncak, mengajak Benny untuk segera mengonfrontasi Pak Erman. Namun, Ki Tulus memperingatkan, kalian tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa. Dia menyimpan sisa-sisa perjanjian darah itu, dan dia masih dilindungi kekuatan gelap. Malam itu, mereka mendatangi rumah Pak Erman. Tapi rumahnya gelap gulita. Semua jendela tertutup rapat. Ketika mereka masuk ruang tamu, suasana begitu dingin dan berbau belerang. Di dinding, tergantung topeng wajah wanita berlumuran darah, mirip wajah Nyai. Dan di tengah ruangan, duduk Pak Erman, sedang membakar dupa hitam dan membaca mantra pesugihan. Pak Erman, kalian pikir aku takut dengan hantu wanita jalang itu?
Harta yang kuperoleh adalah darah yang halal menurut perjanjian. Seketika angin berputar di dalam rumah, lampu pecah satu persatu, dan Nyai Mayangsari menampakkan diri dari dalam bayangan cermin tua di sudut ruangan. Karto, sekarang giliranmu. Hutang darah harus dibayar darah. Pak Erman berusaha melawan menggunakan sesaji dan rajah, tapi Nyai terlalu kuat. Dia dilempar ke tembok, tubuhnya terangkat ke udara, dan lukisan wajah Nyai membara. Tiba-tiba dari tanah muncul 4 tangan hitam yang menarik Pak Erman ke dalam lantai. Namun, sebelum tenggelam sepenuhnya, dia menjerit. Aku bukan satu-satunya. Ada yang lebih besar di balik ini. Lalu, Pak Erman lenyap, dan rumahnya berubah jadi reruntuhan batu di depan mata mereka. Dalam reruntuhan itu, mereka menemukan peti besi. Di dalamnya, foto-foto ritual pesugihan di masa lalu. Nama-nama tokoh besar desa yang ikut andil. Dan 1 tulisan tangan Mayangsari. Jika aku dibunuh, maka darahku akan jadi penjaga pantai ini, selama para pendosa belum bertobat. Namun, sebelum meninggalkan lokasi, Ki Tulus menyadari sesuatu. Ini belum selesai. Mayangsari bukan hanya mengutuk pelaku, tapi juga keturunan mereka. Santo dan Beni saling berpandangan. Dan tiba-tiba dari belakang, terdengar suara halus. Darah kalian mirip dengan darah salah satu dari mereka. Mereka menoleh cepat. Nyai berdiri di belakang mereka. Suasana membeku. Nyai Mayangsari berdiri di balik punggung mereka. Angin dingin mengitari tubuhnya yang dibalut kebaya hijau basah. Matanya menatap tajam ke arah Santo dan Beni. Nyai, darah kalian membawa aroma pengkhianatan. Salah satu dari kalian adalah anak cucu dari perampok berdosa itu. Santo terkejut. Beni menatap Ki Tulus dengan panik. Santo, apa maksudnya? Kami bukan bagian dari mereka. Nyai, dosa yang diwariskan tidak bisa disangkal hanya dengan kata-kata. Ki Tulus akhirnya bicara. Suaranya berat. Ki Tulus, Aku pernah mendengar bahwa ayah kandung Beni bukan seperti yang ia kira. Beni terdiam. Tubuhnya gemetar. Ki Tulus melanjutkan. Ibumu dulu pernah diselamatkan oleh seorang pria. Pria itu adalah Karto. Pak Erman. Beni, tidak mungkin. Kau bohong. Santo menggenggam bahu sahabatnya, mencoba menenangkannya. Tapi Nyai tidak memberikan jeda. Nyai, darah Karto mengalir dalam tubuhmu dan kau harus membayar harga atas dosa-dosa itu. Nyai Mayangsari mengangkat tangannya. Angin berputar di sekeliling Beni. Dari tanah muncul lingkaran merah darah. Beni jatuh berlutut di tengah-tengahnya. Beni menangis. Aku tak tahu apa-apa. Aku tak pernah melakukan kejahatan. Nyai, tapi kau mewarisi perjanjian kotor itu. Santo maju ke depan. Ia berdiri di antara Beni dan Nyai. Santo, kalau dia harus menanggungnya, aku juga ikut. Kami bersaudara dalam hidup dan mati. Nyai terdiam. Sejenak, angin berhenti. Tatapannya berubah lembut. Nyai, kau memilih menanggung beban kutukan demi sahabatmu. Ini belum pernah terjadi. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari arah lautan, terdengar gelegar seperti ombak pecah menggetarkan langit. Ki Tulus panik. Ki Tulus, itu bukan Nyai. Itu makhluk laut hitam, entitas yang selama ini menjadi sumber kekuatan pesugihan para perampok. Air laut merangsek ke desa. Dari tengah kegelapan, sesosok bayangan raksasa muncul, berwujud manusia dengan kepala ikan dan tangan berlumur darah. Kalian membangunkanku. Setelah sekian puluh tahun, darah anak-anak keturunanku harus dibayar. Nyai berdiri di depan mereka, tapi kini tampak lemah. Nyai, waktuku sudah hampir habis. Yang harus melawan adalah kalian. Angin menderu. Ombak menggulung seperti ingin menelan seluruh desa. Awan hitam menggantung rendah, dan dari tengah lautan, cahaya merah menyala seperti bara api. Ki Tulus berteriak, itu bukan lautan lagi.
Itu gerbang neraka. Pesugihan kuno yang dibuka kembali. Santo dan Benny berdiri terpaku di pinggir tebing, menyaksikan pusaran air membentuk gerbang menganga yang di dalamnya terlihat wajah-wajah manusia menjerit kesakitan, arwah perampok yang terkutuk. Dari gerbang itu, sesosok makhluk kolosal muncul, separuh manusia, separuh ikan, tubuhnya bersisik, matanya merah menyala. Darah kalian telah memanggilku. Kalian harus jadi tumbal terakhir, demi kebangkitan kerajaanku. Tiba-tiba, Benny terlempar ke belakang, seperti tertarik oleh kekuatan tak kasat mata. Santo berusaha menahannya, tapi tangannya terbakar saat menyentuh pusaran energi gelap. Dari balik gerbang neraka, muncul jiwa-jiwa perampok masa lalu. Tubuh mereka compang-camping, membawa senjata berkarat, berjalan tertatih menuju desa. Nyai Mayang Sari, yang kini tubuhnya mulai pudar, berdiri menahan mereka. Nyai, aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan desa ini lagi. Tapi aku butuh kekuatan kalian. Santo, kekuatan kami? Kami manusia biasa. Nyai, tapi kalian membawa pilihan, kehancuran atau penebusan. Salah satu dari kalian harus turun ke dasar gerbang dan menghancurkan jantung perjanjian pesugihan. Ki Tulus memunculkan pusaka tua, keris pusaka warisan leluhur, tertanam dalam kayu jati yang hanya bisa dicabut oleh orang berhati suci. Ki Tulus, barang siapa bisa mencabut keris ini, dialah yang ditakdirkan menebus dosa masa lalu. Santo dan Benny saling pandang. Benny mencoba mencabut. Gagal. Tangannya terluka. Santo maju perlahan, menutup mata, menyentuh gagang keris. Tra! Keris terangkat dengan cahaya putih menyilaukan. Nyai, terkejut. Kaulah yang dipilih. Santo. Tanpa ragu, Santo melompat ke dalam pusaran laut yang membuka jalan ke gerbang bawah air. Ki Tulus memekik. Benny menahan air mata. Benny, kalau kau mati, aku akan menyusulmu. Ki Tulus, doakan dia. Dia bukan hanya menyelamatkan kalian, tapi seluruh desa dan jiwa-jiwa yang tak tenang. Santo jatuh melintasi lorong air yang gelap dan berputar. Tubuhnya terhempas seperti dilempar ke dalam perut samudera terdalam. Tapi ia tetap menggenggam keris pusaka erat-erat. Ketika ia membuka mata, ia telah berada di dunia lain, sebuah kerajaan bayangan di dasar laut. Langit berwarna merah darah. Air seperti tidak basah. Udara pengap dan penuh suara jeritan. Di sekelilingnya berdiri tiang-tiang karang yang dibentuk dari tengkorak manusia. Di tengah altar besar, terlihat sebuah jantung hitam berdenyut, ditancap paku emas berkarat. Disinilah pusat kekuatan pesugihan perampok yang diwariskan turun-temurun. Tiba-tiba, dari dalam bayangan altar, muncul Roh Karto, perampok pertama yang membuat perjanjian dengan makhluk laut. Wujudnya sudah bukan manusia, melainkan separuh iblis, bermata kosong dan tubuh berurat darah. Karto, dengan suara berat, kau bukan bagian dari kami, tapi darah sahabatmu yang mengalir dari keturunanku. Membuatmu punya hak untuk memilih, menyatu atau mati. Santo berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. Ia mengangkat keris. Santo, aku tidak akan membiarkan satu nyawa lagi dikorbankan karena keserakahan kalian. Roh Karto melesat maju. Tangan panjangnya menampar tanah dan menciptakan gelombang darah. Santo terpental. Tubuhnya terbakar oleh aura kegelapan. Karto, keris itu hanya bisa menusuk jantung pesugihan jika digunakan dengan niat murni. Kau belum layak. Santo mengingat semua yang telah terjadi. Pembunuhan, kutukan, kematian warga desa, dan air mata Benny. Dengan amarah dan tekad, ia berlutut dan berdoa. Santo, jika aku harus mati, asalkan kutukan ini berhenti, aku rela. Cahaya putih menyelimuti tubuh Santo. Ia melompat dan menancapkan keris langsung ke jantung pesugihan. Altar meledak dengan cahaya menyilaukan. Roh Karto menjerit dan hancur berkeping-keping. Darah hitam mengalir mundur seperti ditelan waktu. Kerajaan pesugihan mulai runtuh. Santo, keluarlah. Sebelum gerbang tertutup. Tapi tubuh Santo sudah lemas. Napasnya berat. Dia mulai tenggelam dalam kegelapan.
Di desa, Kitulus dan Benny berdiri di tepi tebing, menyaksikan lautan yang kini berwarna merah tua mulai tenang. Benny, lemas. Santo, kamu jangan mati, tolong. Tiba-tiba, cahaya putih meledak dari dalam laut dan Santo muncul ke permukaan, terombang-ambing, membawa keris yang kini patah. Benny langsung melompat ke air dan menarik sahabatnya ke tepian. Santo dibaringkan di rumah Kitulus. Napasnya terengah, kulitnya pucat, dan di lehernya tampak seperti luka bekas lilitan rantai. Meski selamat, suaranya hilang. Ia hanya bisa berbicara lewat tulisan. Kitulus menyadari, jiwa Santo telah ditukar sebagai bagian dari konsekuensi menghancurkan perjanjian leluhur perampok. Kitulus penuh beban. Dia telah membuka pintu penebusan, tapi dengan membayar sebagian dari hidupnya. Benny yang duduk di sampingnya menggenggam tangan sahabatnya erat. Benny, kau sudah menyelamatkan banyak orang. Tuh, tapi aku tak rela kalau kau jadi korban. Setelah kejadian itu, hal-hal aneh mulai menghilang. Suara tangis dari tepi laut lenyap. Gelombang yang semula sering naik tiba-tiba kembali normal. Ikan-ikan kembali ke perairan. Orang-orang mulai berani kembali ke pantai Parang Bolong. Namun, di tengah ketenangan itu, seorang wanita tua datang ke rumah Kitulus. Wajahnya asing, tapi matanya seperti menyimpan ribuan rahasia. Keris itu belum dihancurkan selama itu ada. Pintu ke dunia mereka bisa terbuka kembali. Kitulus terdiam. Ia tahu betul. Pusaka yang menyelamatkan bisa juga menjadi kunci bencana baru. Sementara itu, di salah satu rumah kosong bekas keluarga perampok yang dulu kabur, muncul jejak kaki basah meski lantai kering. Terdengar bisikan samar. Kami belum selesai. Seorang penduduk ditemukan kesurupan dan meracau soal perjanjian darah yang tak pernah benar-benar berakhir. Lidahnya terbelit, matanya hitam legam. Kitulus memanggil para tetua desa dan memimpin sebuah ritual pemurnian. Tapi kali ini, Santo tetap ikut, meski lemah. Mereka sepakat satu hal, keris pusaka harus dimusnahkan. Namun ada dilema. Benny, kalau dihancurkan, bisa jadi Santo juga ikut binasa. Energinya sekarang menyatu dengan keris itu. Kitulus, berat. Kalau tidak dihancurkan, bencana ini akan terulang. Semua mata tertuju pada Santo. Ia menulis di kertas, dengan tangan gemetar. Hancurkan, demi mereka yang hidup. Malam itu, langit memerah seakan tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi. Ombak di pantai Parang Bolong mengamuk tak biasa. Kitulus, Benny, Santo, dan para tetua desa menuju ke rumah tua peninggalan Nyai, tempat asal mula teror ini bermula. Di tengah ruangan yang kini kosong dan rapuh, keris pusaka diletakkan di atas meja batu. Di sekelilingnya, lilin menyala, menandakan titik ritual pemutusan ikatan gaib. Kitulus, lirih. Jika keris ini dihancurkan, maka semua ikatan darah dan kutukan pesugihan akan ikut terputus. Tapi nyawa yang terhubung dengannya juga bisa ikut lenyap. Santo menatap Benny. Dengan tangan gemetar, ia menuliskan satu kata. Siap. Ketika Kitulus mengucap mantra pemutusan, keris mulai bergetar hebat. Angin mendadak masuk dari segala arah, menerbangkan benda-benda di dalam rumah. Lilin padam satu persatu. Dari balik dinding tua, terdengar tangisan wanita dan jeritan para arwah perampok, seolah tak rela kehilangan satu-satunya jalur mereka ke dunia manusia. Tiba-tiba, muncul sosok Nyai, bukan dalam wujud cantiknya, tapi sebagai bayangan tinggi berambut api, matanya hitam legam. Nyai berteriak, "Berhenti! Keris itu bukan hanya milik mereka, tapi juga tubuhku. Jika kau hancurkan, kau harus ganti dengan darah." Sosok itu melayang, menyerang Benny. Tapi Santo melompat, dengan sisa tenaga, mendorong Benny keluar dari lingkaran, membuat dirinya sendiri yang kena terhantam energi kegelapan Nyai. Tubuh Santo melayang di udara. Darah keluar dari mulutnya. Matanya putih. Tapi ia tetap menatap ke arah keris. Dan tersenyum tipis. Kitulus menghantamkan kapak pusaka ke keris. Dentuman keras memekakan telinga.
Diikuti cahaya menyilaukan dan suara jeritan ribuan roh. Keris hancur berkeping-keping. Sosok Nyai menghilang dalam semburan asap. Angin berhenti. Suara arwah menghilang. Tinggi. Gelap. Hening. Benny berlari menghampiri Santo. Ia mengguncang tubuh sahabatnya, yang kini tak bergerak. Benny menangis. Santo, bangun. Kamu sudah menang. Kamu nggak boleh tinggalin aku. Tapi Santo hanya diam. Tersenyum kecil. Nyawanya telah pergi bersama keris yang ia bawa. Sudah 3 hari sejak Santo mengorbankan dirinya dalam ritual penghancuran keris. Langit parang bolong kembali biru. Ombak kini tenang. Seolah laut pun ikut berduka dan mendoakan. Benny duduk di tepi pantai, menatap jauh ke cakrawala. Di tangannya tergenggam secari kertas yang pernah ditulis Santo. Jika aku harus menghilang, pastikan yang tertinggal di dunia ini adalah harapan, bukan rasa takut. Warga desa yang sebelumnya dihantui rasa takut kini mulai kembali menjalani kehidupan normal. Banyak yang kembali membuka warung, memperbaiki rumah. Bahkan ada yang berani menebang semak-semak di sekitar rumah Nyai. Rupanya, meski trauma masih tersisa, mereka sadar bahwa masa lalu tidak boleh mengurung masa depan. Ki Tulus kini tampak lebih tua dari sebelumnya. Berjalan pelan membawa dupa dan bunga melati. Ia menaburkan bunga di halaman rumahnya yang kini sudah diratakan dengan tanah. Ki Tulus, lirih. Semoga kalian tenang. Semua telah kembali ke tempatnya. Rumah-rumah kosong peninggalan keluarga perampok akhirnya dibersihkan. Pemerintah desa berencana menjadikannya perpustakaan dan balai pelatihan untuk pemuda, sebagai simbol penebusan sejarah kelam. Daripada jadi sarang hantu, lebih baik jadi sarang ilmu, ujar kepala desa sambil tertawa kecil. Benny tersenyum mendengar itu. Tapi di balik senyumnya, matanya masih merah. Di pinggir tebing, dibangun sebuah tugu kecil batu alam, bertuliskan, "Untuk Santo, yang mengorbankan hidupnya demi membebaskan kami dari kelam masa lalu. Namamu abadi bersama angin laut." Benny meletakkan bunga Kamboja putih di sana. Lalu berbisik, "Aku nggak akan biarkan kisahmu dilupakan. Tuh, semua orang akan tahu bahwa kau pahlawan." Sepekan setelah upacara peringatan untuk Santo, suasana desa mulai kembali normal. Namun, Benny masih merasakan sesuatu yang ganjil. Malam itu, saat angin laut berbisik pelan, ia berdiri di depan tugu Santo. Sekilas, ia melihat bayangan samar seorang wanita berambut panjang tergerai, menatap ke laut dengan tatapan sedih. Benny berbisik, ragu. "Nyai, apakah kau masih di sini?" Bayangan itu menghilang secepat angin. Tapi kehadirannya meninggalkan rasa dingin yang tak bisa diabaikan. Benny mulai mengalami mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpi, ia melihat sekelompok orang berpakaian lusuh dan wajah tertutup, berbisik tentang keris baru dan pesugihan yang belum selesai. Mimpi itu diwarnai suara bisikan seram dan aroma laut yang kuat. Keesokan harinya, Benny menceritakan mimpinya kepada Ki Tulus. Ki Tulus mengangguk serius. Itu pertanda, Benny, bahwa walau keris lama hancur, kutukan dan dendam itu belum benar-benar selesai. Ada sisa-sisa yang masih bersembunyi. Benny bersama Ki Tulus mulai menelusuri jejak lama, mengunjungi rumah-rumah tua yang dulu digunakan oleh para perampok. Mereka menemukan sebuah peti kecil yang tersembunyi di bawah lantai rumah kosong. Di dalamnya, ada sebuah keris kecil dengan ukiran aneh dan secari kertas lusuh bertuliskan mantra kuno. Benny cemas. "Ini keris baru? Seperti yang aku lihat di mimpi." Keris itu terasa dingin dan menyimpan energi gelap yang jauh lebih kuat daripada yang pertama. Ki Tulus memperingatkan Benny. Jika keris ini jatuh ke tangan yang salah, teror yang kita hadapi dulu akan kembali, bahkan lebih mengerikan. Kini, perjuangan belum selesai. Benny harus bersiap menghadapi ancaman yang tak terlihat, tetapi mengintai di balik kedamaian desa. Sejak penemuan keris kecil itu, suasana desa kembali berubah. Warga mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata, seperti bayangan yang terus mengintai di balik pepohonan dan reruntuhan rumah tua.
Benny yang mulai merasakan tekanan itu, mengalami serangkaian kejadian aneh. Suara langkah kaki di malam hari, pintu berderi tanpa angin, dan bayangan hitam yang menghilang saat didekati. Ki Tulus memanggil Benny ke rumahnya. Dengan nada serius, ia berkata, "Ki Tulus, Benny, ini bukan hanya soal keris. Ada kekuatan lain yang terbangun, sesuatu yang lebih kuat dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Kita harus waspada." Ia memberi Benny sebuah kalung berisi mantra pelindung. "Ki Tulus, gunakan ini jika kau merasa terancam. Jangan biarkan keris itu jatuh ke tangan yang salah." Di desa, muncul seorang pria misterius yang mengenakan jubah hitam panjang. Wajahnya tertutup topeng kayu berukir aneh. Pria itu bergerak diam-diam, mengamati setiap sudut desa, seolah mencari sesuatu, mungkin keris kecil yang ditemukan Benny. Warga desa mulai berjaga malam. Banyak yang menolak keluar rumah sendirian. Anak-anak dilarang bermain di dekat reruntuhan rumah Nyai. Benny dan Ki Tulus pun memperkuat ikatan dengan para tetua desa, mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang mungkin datang kapan saja. Malam itu, desa Parangbolong diselimuti kabut tebal dan angin laut yang menderu kencang. Benny berdiri di tengah lapangan, bersama Ki Tulus dan beberapa tetua desa yang siap menghadapi apapun. Bayangan pria bertopeng kayu terlihat bergerak perlahan dari balik pepohonan, semakin mendekat ke pusat desa. Benny menggenggam keris kecil yang ditemukan sebelumnya, dan kalung mantra pelindung dari Ki Tulus menggantung di lehernya. "Benny, tegas. Jika kau memang datang untuk mengambil keris ini, aku tak akan membiarkanmu." Pertarungan antara terang dan gelap pun dimulai. Pria bertopeng mengeluarkan energi gelap, menggerakkan bayangan-bayangan menyeramkan yang menyerbu warga desa. Ki Tulus mengumandangkan mantra-mantra tua, melindungi warga dari serangan bayangan. Benny dengan gagah melawan pria bertopeng itu. Dengan setiap serangan kerisnya memancarkan cahaya putih. Namun, pria itu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, hampir membuat Benny terpojok. Di saat genting, warga desa bersatu, menguatkan doa dan keberanian bersama. Cahaya dari hati mereka ikut memperkuat Benny, menyingkirkan bayangan gelap perlahan. Dengan usaha bersama, pria bertopeng akhirnya terjerat dalam lingkaran cahaya. Wajah topengnya pecah dan terbuka. Ternyata sosoknya adalah seorang keturunan lama keluarga perampok yang ingin menghidupkan kembali kutukan. Dia dikalahkan dan diusir dari desa untuk selamanya. Matahari mulai terbit di ufuk timur, menyinari pantai Parangbolong yang kini penuh dengan harapan dan kedamaian. Benny menatap laut, mengucapkan selamat tinggal pada masa kelam dan membuka lembaran baru bagi desanya. Seiring pagi yang cerah menyelimuti desa Parangbolong, suasana berubah menjadi penuh kelegaan dan harapan. Warga mulai keluar dari rumah, saling menyapa dengan senyum yang tulus. Benny dan Ki Tulus berjalan di tepi pantai, merasakan angin sepoi yang membawa aroma laut yang segar. "Benny, aku rasa desa kita sudah mulai sembuh, Pak Ki. Tapi aku tahu perjuangan kita belum selesai sepenuhnya." Ki Tulus tersenyum bijak. "Memang, Nak, setiap luka butuh waktu untuk sembuh. Namun yang terpenting adalah kita belajar menjaga, tidak mengulangi kesalahan lama." Warga bergotong royong memperbaiki rumah-rumah tua, terutama yang dulu menjadi saksi bisu kejadian kelam. Mereka membersihkan reruntuhan, menanam pohon, dan melukis dinding dengan warna-warna cerah. Nyai, sosok mistis yang dulu menakutkan, kini dikenang sebagai penjaga dan pelindung, bukan sebagai teror. Benny bersama warga mendirikan sebuah sanggar kesenian dan budaya di desa. Sanggar ini akan menjadi tempat belajar dan berkumpul, menjaga warisan leluhur sekaligus mengingatkan agar misteri dan sejarah desa tetap hidup secara positif. Ki Tulus berbicara di hadapan anak-anak desa yang berkumpul di sanggar. "Jaga alam ini, jaga warisan kita. Jangan pernah takut menghadapi kegelapan, karena cahaya akan selalu datang jika kita berani berdiri bersama." Anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian. Harapan baru terpancar di mata mereka. Hari-hari berlalu, dan desa Parangbolong mulai terlihat lebih hidup. Anak-anak bermain dengan riang, sementara para orang tua berdiskusi tentang masa depan desa. Benny, yang kini semakin dihormati sebagai pemuda yang membawa perubahan,
mulai menginisiasi program pelatihan kerja dan pelestarian alam. Warga yang dulu merasa takut dan tertutup mulai membuka diri. Mereka belajar membuat kerajinan tangan, memperbaiki perahu nelayan, dan mempromosikan potensi wisata pantai. Dengan semangat baru, desa mulai menerima kunjungan wisatawan yang ingin melihat keindahan pantai selatan dan mendengar kisah mistis yang kini berubah menjadi legenda penuh makna. Sanggar budaya yang didirikan menjadi tempat pertemuan rutin, menampilkan pertunjukan seni tradisional dan cerita rakyat yang diadaptasi dari pengalaman warga. Benny aktif mengajak generasi muda untuk menjaga warisan budaya sekaligus membangun masa depan yang lebih cerah. Di sebuah malam yang tenang, Ki Tulus berdiri di tepi pantai, menatap bintang-bintang yang berkilauan. "Ki Tulus," berkata lirih, "malam ini, aku percaya bahwa cahaya telah benar-benar mengalahkan kegelapan. Tapi ingat, setiap cahaya membutuhkan penjaga yang setia." Meskipun desa Parangbolong telah mengalami perubahan besar, ada rasa cemas yang mulai muncul di hati beberapa warga. Desas-desus tentang bayangan gelap yang masih menyelinap di malam hari kembali terdengar samar. Benny menerima pesan rahasia dari seorang warga yang melihat sosok misterius di sekitar runtuhan rumah Nyai, membuat suasana kembali tegang. Untuk mengatasi kekhawatiran itu, warga mengadakan ronda malam yang lebih ketat. Benny dan Ki Tulus memimpin kelompok kecil, berkeliling memantau situasi sambil memberikan semangat. Mereka menemukan jejak kaki yang aneh dan tanda-tanda ada yang mencoba menyelinap di desa. Namun, tak ada sosok yang berhasil ditangkap. Benny dan Ki Tulus memutuskan menyelidiki lebih dalam, mencari tahu apakah ada pihak luar yang mencoba memecah persatuan warga atau mungkin ada kekuatan lain yang belum terungkap. Mereka menemukan petunjuk yang mengarah pada seseorang yang dulu tinggal di luar desa, namun masih memiliki hubungan dengan kutukan lama. Ujian ini mengingatkan semua warga bahwa menjaga kedamaian bukan hal yang mudah. Mereka harus tetap waspada dan bersatu agar kegelapan tak kembali menguasai. Benny mengajak semua warga untuk tetap kompak, saling percaya, dan menjaga warisan leluhur dengan penuh kesadaran. Malam terakhir di Parangbolong terasa damai. Benny berdiri di tepi pantai, memandangi langit penuh bintang, mengingat perjalanan panjang yang sudah dilalui. "Benny," berkata dalam hati, "kegelapan itu nyata, tapi cahaya yang kita nyalakan jauh lebih kuat. Persatuan dan keberanian membawa kita keluar dari bayang-bayang." Warga desa mengadakan acara kecil di balai desa, merayakan kedamaian yang berhasil mereka pertahankan. Ada tarian, nyanyian, dan cerita tentang masa lalu yang kini berubah menjadi pelajaran berharga. Ki Tulus menyerahkan sebuah kitab kecil berisi cerita dan ilmu leluhur kepada Benny, sebagai simbol penerusan tanggung jawab menjaga desa dan budaya. Rumah Nyai dan teror mistis yang dulu menakutkan kini berubah menjadi legenda yang mengajarkan tentang kekuatan bersama dan keberanian menghadapi kegelapan. Di Parangbolong, cahaya tidak hanya datang dari matahari yang terbit, tapi dari hati mereka yang berani berdiri bersama, menjaga warisan, dan melangkah maju dengan penuh harapan.